Lanjut kita ke wewenang tipikor. Jadi pengadilan tipikor itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ya. Tindak pidana korupsi, kemudian tindak pidana pencucian uang, tuh wewenangnya ya. Asal uangnya itu dari mana ya. Nah, tindak pidana pencucian uang ini misalnya orang yang disangkakan korupsi itu dia menyimpan uang-uangnya itu pada keluarga, anak, istri, pembantunya atau supirnya gitu ya. Yang ketiga, wewenangnya adalah tindak pidana yang secara tegas dalam perundang-undangan undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, itu wewenangnya. Ya. Nah, masuk kita ke tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Apa-apa saja? Nah, ini sistem perundangan yang terkait dengan korupsi itu banyak ya. Ada nomor 3 tahun 71, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 80 nih tentang tindak pidana suap. Nah, ini ya. Ini hati-hati nih. Nomor 11 tahun 80 tentang tindak pidana suap. Nah, ini Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di Undang-Undang 31 tahun 99 diubah ya dengan nomor 20 tahun 2001 diperbarui. Kemudian Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Maka lahirlah tadi Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di 2014. Nah, ini di dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu tentang tindak pidana korupsi ini. Ada 7 tindak pidana korupsinya di sini ya. Di dalam undang-undang tersebut. Yang satu itu merugikan keuangan negara. Kemudian yang kedua suap menyuap itu masuk. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Nah, itu masuk juga. Penggelapan dalam jabatan bukannya gelap-gelapan di jabatan ya, bukan. Jadi jabatannya dipakai untuk menggelapkan dana, menggelapkan harta kekayaan negara dan sebagainya. Kemudian pemerasan. Nah, pemerasan juga masuk. Kemudian perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini yang merugikan ya, yang merugikan negara dan masyarakat. Kemudian pembenturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh itu gratifikasi ya. Ini yang akan kita bahas. Yang selebihnya kan sudah kita bahas sebelum dari mata kuliah hari ini ya. Ini apa nih? Korupsi, no. Saya berintegritas, maka saya pantang terlibat dalam korupsi. Harusnya ini menjadi semboyan hidup kita juga. Ya, pantang. Nah, kita masuk ke pengertian gratifikasi. Apa sih gratifikasi itu? Gratifikasi itu menurut pasal 1 Permenkes nomor 14 tahun 2014, gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Nah, itu penjelasannya itu nanti di pasal 12B. Nah, ya. Nah, sebenarnya kata kunci dari gratifikasi itu kan panjangnya, adalah pemberian. Pemberian apa saja bla 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 yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Nah, itu yang kita pikirkan. Kita menjabat sebagai apa saja, lalu ada orang memberi ke kita. Lalu kita pikirkan, ini pemberian. Ada enggak hubungannya dengan jabatan atau kewenangan? Nah, ya, kita pejabat. Kemudian ada kawan lama gitu ya dari kota lain datang, dia bawa oleh-oleh. Nah, gitu. Apakah
saya ini pejabat, apakah ada hubungannya? Jadi dipikirkan tuh ada nggak hubungannya? Oh, hubungannya nggak ada apa-apa. Dia cuman sebagai teman saja, teman lama, ya, yang memberikan hadiah atau oleh-oleh dari kampungnya misalnya gitu. Nah, ini bisa dipikirkan. Nah, itu bisa diterima, ya. Nah, jadi bukan termasuk ini karena tidak ada hubungan dengan jabatan atau kewenangannya pada saat ini. Nah, ya. Lanjut kita. Nah, ini uang dan benda yang berharga ini ya, yang masuk tadi ke gratifikasi. Kemudian kendaraan bermotor, pemberian ini misalnya. Atau fasilitas tadi, fasilitas perjalanan wisata, ibadah, kemudian berobat dan sebagainya. Bahkan ini. Nah, ya. Nah, jadi gratifikasi itu kita berdiri di tempat yang netral, ya. Kalau negatif itu memenuhi unsur pasal 12B. Nah, kalau positif itu hubungan sosial. Jadi ada gratifikasi yang positif juga, ada karena hubungan sosial. Inilah makanya dibahas yang masuk gratifikasi ini apa gitu kan. Nah, hal-hal yang menjadi pembenaran pada saat terjadi gratifikasi itu apa saja? Nah, sekedar ucapan terima kasih gitu ya. Kadang pejabat datang, dia membimbing untuk akreditasi, bimbingan akreditasi misalnya. Nah, itu sekedar ucapan terima kasih. Nah, padahal dia membimbing itu ada uang dana, uang jalannya, ada honornya juga dia gitu kan. Tetapi, nah itu tadi kita ya. Untuk pembenaran terjadi gratifikasi itu ada sekedar ucapan terima kasih. Apalagi ada lumrah dan wajar. Ya, lumrah lah gitu kan. Masa ada tamu ndak dijamu? Nah, gitu kan. Masa ada tamu ndak dikasih oleh-oleh, dibawain oleh-oleh. Nah, begitu. Nah, ya. Apalagi memuliakan tamu. Nah, ini tadi udah termasuk tadi memuliakan tamu. Masa tamu dianggurin aja gitu kan ya? Nah, kira-kira begitu. Karena memuliakan tamu itu kalau di agama kita masing-masing itu sangat sangat baik ya, menjamu tamu gitu kan. Kemudian apalagi adat ketimuran. Nah, adat ketimuran kita ya begitu gitu, memang seperti itu. Apa namanya? eh, karena kita senang dikunjungi, lalu kita menjamu tamu itu, kemudian pulang dibawakan oleh-oleh dan sebagainya. Itu memang adat ketimuran kita. Kemudian ada, nah, sekadar uang makan, uang rokok, atau uang permen, atau uang transport dan sebagainya. Hanya sekadar. Nah, ini pembenaran-pembenaran ya. Kemudian membina hubungan baik gitu ya, membina hubungan baik kalau kita kasih hadiah gitu kan, rasa ada sesuatu yang mengikat antara kita dan eh, orang tersebut. Nah, ilustrasinya bisa kita buat seperti ini. Ada ibu penjual makanan, ya. Ada anak kecil, ada pembeli biasa, ada pejabat atau ASN. Ya, seorang ibu penjual makanan memberikan makanan secara cuma-cuma ya kepada tiga orang ini, ada anak kecil, ada pembeli biasa, ada pejabat. Nah, pemberian yang mana dikategorikan gratifikasi? Nah, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, ini bisa dikategorikan gratifikasi. Mengapa? Kita bahas. Nah, kita lihat alur alat ukur gratifikasi. Ada motifnya. Bila ya, apakah pejabat tersebut mempengaruhi keputusan ya untuk melaksanakan tindak atau tidak melaksanakan tupoksinya. Nah, jadi penjelasannya tuh bisa jadi gratifikasi bila tadi penjual itu dia ada pemberiannya dapat mempengaruhi keputusan ya melaksanakan tugasnya atau tupoksinya atau tidak, itu motifnya. Kesetaraan, apakah memberi dan menerima mempunyai hubungan yang setara. Nah, jika tidak, itu berarti gratifikasi ini dilaporkan. Nah, kalau ini kan penjual dengan itu tidak ada uh, apa dia dia misalnya setara pemberiannya dari ASN ke ASN misalnya gitu kan. Nah, atau dari pejabat sama pejabat, dia setara. Nah, jika tidak, nah tadi seperti ibu penjual tadi dengan pejabat itu tidak setara. Nah, itu bisa dilaporkan juga. Relasi kekuasaan, apakah terdapat kaitan dengan
berkenaan dengan menyangkut ke aset-aset tadi, ya, sumber daya strategis, ekonomi dan sebagainya. Nah itu. Kemudian ada konflik of interest nggak? Apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan di masa akan datang? Ya, nanti di masa yang akan datang tuh merasa, oh nggak enak, ibu itu sering kasih saya, akhirnya karena kenal jadi akhirnya dibantu. Gitu ya, memberi akhirnya kenal. Nah ini ya, atau cara memberi, apakah diberi secara terbuka, ya, secara terbuka atau diam-diam. Nah misalnya kalau secara terbuka kan, ayo silahkan, ini makan gratis, nih gratis gratis. Nah ada anak kecil, ada pembeli biasa, kemudian ada pejabat tadi, semua kebagian yang gratis maupun yang pejabat, anak kecil atau orang biasa tadi kan. Nah apa namanya, ada keterbukaan. Nah, ada terbuka. Tapi kalau secara khusus diberikan, oh ini untuk bapak, dia sembunyi, diam-diam dia memberi. Nah, cara memberi juga bisa dilihat, bisa digolongkan pada gratifikasi, bisa misal dia memberi dalam dan diam-diam saja. Kemudian kewajaran, apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan frekuensi yang wajar secara ukuran masyarakat umum? Nah, misalnya masa setiap hari dia gratisin semua gitu kan? Nah, ini apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan frekuensi yang wajar? Nah, itu bisa dilihat batas kewajarannya ya. Nah, kemudian ini hadiah legal vs ilegal nih. Ada motif di sini, ada legal dan ilegal. Jadi, misalnya membina hubungan baik secara sosial. Nah, tapi kalau ilegal itu pemberiannya membina hubungan baik secara jabatan. Ya. Jadi, seorang pejabat gitu kan, kemudian ada tetangganya pulang dari mana, misalnya pulang dari luar negeri atau pulang dari umroh, haji, dia membawa oleh-oleh dan dibagikan ke semua tetangga termasuklah pejabat itu. Jadi ini termasuk hadiah ya, hadiah legal gitu kan karena sosial gitu ya. Semua dapat, bukan hanya pejabat itu saja ya. Kemudian kesetaraan, setara kalau legal atau timpang. Nah, timpang pemberiannya. Kemudian relasi, tidak ada relasi kekuasaan. Nah, kalau ilegal ada relasi. Nah, jadi konflik interestnya tidak ada konflik. Nah, tapi ini ada konfliknya. Cara pemberian nih terbuka, tertutup. Tadi udah kita bahas. Resiprositasnya saling memberi dengan jumlah atau cara dengan ukuran yang sama. Kemudian misalnya tadi tetangga, oh kita kan kalau bertetangga misalnya kita memberi hari ini, kadang dia mengembalikan tempat kita dengan ada hadiah juga diberikan kepada kita. Nah gitu kan, saling memberi gitu kan ya. Kalau ini searah saja, yang ilegal ini searah, jadi satu ke yang lain aja, ukuran dan caranya berbeda-beda. Nah, sifat hubungannya, dia ada aliansi sosial. Ini jangka panjang dan ikatan emosional saudara. Nah, kalau ilegal ada paternalistik, jadi kekhususan ya, jangka pendek dan transaksional ya. Jadi ada kekhususan kepada pejabat itu pemberiannya. Akuntabilitas nih, ini yang legal akuntabel, kemudian unakuntabel, tidak akuntabel. Kemudian nilai pemberiannya ya, interaksi sosial itu biasa umum ya. Nah, kalau yang ilegal lebih kepada nilai moneternya ya, lebih uangnya lebih gede gitu kan ya. Misalnya kayak kita memberi ke tetangga kita, belum ada berita tetangga kita diberikan untuk berlibur ya, tiket berlibur. Nah, tapi tadi kalau pembelian ilegal itu bisa saja ya sampai tinggi pemberiannya.